والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Dosa ghibah itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, sekalipun haji. Menggunjing itu penyakit yang unik, ibu. Khususnya ibu-ibu kita sampaikan. Tadi bertanya ibu-ibu, padahal nggak perlu bapak-bapak juga ada. Padahal ibu ustadznya barang menggunjing, ustadznya masih ngomong jangan gunjing, dosa dan sebagainya dan sebagainya. Ada ibu-ibu nyolek temennya. Itu tuh si kerudung merah tuh jago gunjing. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutia. Terima kasih atas kajiannya pada malam hari ini. Benar-benar sangat-sangat menampar diri saya sekali. Pertanyaan saya waktu itu pernah melihat di postingan TikTok bahwa belajarlah agama sampai engkau tahu bahwa dosa ghibah itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, sekalipun haji. Jadi sebagai perempuan, ghibah itu benar-benar tidak bisa dihindarkan gitu Bu ya. Jadi apakah benar kalau dosa ghibah itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, walaupun haji sekalipun? Kalau memang iya, bagaimana caranya kita bisa menghapus dosa itu dan mencegahnya? Terima kasih Bu ya. Masya Allah. Di dalam pertobatan itu seperti dalam pengobatan. Goreng itu bukan obatnya Panadol. Masing-masing ada obatnya masing-masing. Kan begitu. Sama. Sebab ghibah itu urusannya Anda dengan orang. Dosa dengan manusia. Beresi dong urusanmu dengan manusia. Biarpun katanya sujud, sholat dan sebagainya, dia masih berjalan karena dia tidak menganggap urusannya dengan manusia ini harus diselesaikan. Dia beda dengan Allah. Allah tidak rela kalau Allah tidak memaafkan kalau kau punya urusan dengan orang belum Anda beresin. Maya hablum minan nas, urusan dengan manusia. Sehingga bukankah urusan dengan manusia itu syarat tobatnya lebih banyak? Kalau dengan Allah kan cukup saya menyesal akan kesalahan saya berjanji untuk tidak mengulanginya, saya meninggalkan pekerjaan tersebut, selesai. Tapi kalau urusan dengan orang, saya harus minta maaf kepada orang tersebut. Lah kalau belum minta maaf ya belum ketemu obatnya dong. Belum ketemu obatnya, maka hati-hati. Menggunjing itu serem banget. Menjing itu godanya dosa besar yang kadang tidak dicermati adalah menggunjing. Ada pelacuran, perzinahan diuber-uber, ada berjudi diuber-uber. Tapi mana ada orang nguber bawa gunjing? Padahal dosanya nggak kalah gede. Bahkan begitu dahsyatnya di mimbar pun bisa gunjing. Tahu enggak kamu ustadz yang masuk? Kak gisangin, siapa ustadz gini-gini? Masuk langsung ketawa. Gini ketawa. Lu ini kan gunjing halus. Gunjing bisa di atas mimbar. Hati-hati, makanya bahaya. Naudzubillah, jangan berani ngomongin kejelekan siapapun. Akan tapi bukankah Allah Maha Kasih? Mungkin begini Anda berkata, nah kalau masih ada orangnya, selesaikan urusanmu dengan dia. Dan jika memungkinkan, ada cara tobat. Makanya ilmu itu penting. Kalau Anda belajar nggak jelas, bingung, tobat yang menggunjing ada. Kalau Anda minta maaf kepada seseorang, apakah saya harus datang lalu minta maaf kepada dia? Oh enggak begitu. Coba kalau Anda minta maaf kepada seseorang, Pak, Bu, mohon maaf, kenapa? Saya kemarin seharian gunjing ibu. Astagfirullah, kurang ajar kok. Terus gimana cara? Makanya ngaji, ilmu. Ternyata apa Nabi mengajarkan? Jika engkau sudah terlanjur menggunjing seseorang, pertama pastikan kau akan berhenti menggunjing. Kalau tidak akan menghabiskan pahalamu. Kan dia akan menjedahkan pahala. Ambil kembali pahala, berhenti kau. Kemudian cara bertobatnya bagaimana? Pertama adalah seperti engkau yang menyebut kejelekannya, maka sebutlah kebaikan di tempat engkau pernah menyebut kejelekannya. Dibalik,
Kalau kemarin udah tahu enggak kamu itu situ, astagfirullah, ya Allah di sana tahu Bu, bener, ya Allah. Besok rubah, Bu, tahu enggak begini? Masya Allah dia adalah orang begini loh ya. Sisi lainnya mungkin dia memang suka begini, tapi dia sedekah, Masya Allah. Jangan sebut kejelekannya, kita ganti sebut kebaikannya. Maka pertama, sebutlah kebaikannya di tempat engkau menyebut kejelekannya. Itu tobat yang pertama. Yang kedua adalah beristighfarlah untukmu. Nabi mengatakan fastaghfir laka walahu, maka mintalah engkau ampunan kepada Allah untukmu dan dia. Allahumma firli walahu, ya Allah ampuni aku dan dia, Allah ampuni aku dan dia. Terus sering setiap ingat itu Anda membaca doa Allahumma firli walahu. Nah ternyata doanya begini, bukan ngomong ya, mohon maaf Ustaz kemarin saya gunjing seharian, wah tambah naik pitam loh, kurang ajar kau. Sama siapa? Nah ini adalah caranya. Yang penting berhenti menggunjing, kemudian setelah itu ya tobat dan menyesal tidak akan mengulangi, lalu berusaha untuk menyebut kebaikannya. Contoh tetangga, mohon maaf, kita itu harus contoh. Mungkin tetangga selama ini ada tetangga sudah nggak sholat, terus pokoknya ada orang masuk rumahnya nggak jelas, kita gunjing di masjid ini. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar sederhana ngomongan, kita datang ke temannya assalamualaikum, tapi sudah jadi bahan. Setiap dia lewat tutup, tetangga dekat samping pondok, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Gayanya hadis. Wah, astagfirullah. Tak tahu aja tobat kita nyesel, itu gunjing juga ngomongin dirubah. Kenapa? Itu siapa Pak? Itu tetangga, setiap ada pengajian halamannya dibuka untuk orang ngaji, untuk parkir motor. Oh, berubah kan? Oh gitu, iya. Akhirnya semua orang jadi terpesona lihat dia. Setiap melihat senyum, Assalamualaikum Haji. Oh jadi baik orang kan gitu. Kita harus pandai melihat sisi kebaikan. Kalau Anda, maka sebaliknya, jika Anda bingung mencari sisi kebaikan seseorang, maka mata Anda yang buta. Ada orang tuh bisanya ngelihat kejelekan orang, wah ini kacau. Masa nggak bisa melihat sisi kebaikan orang? Terus gimana? Pandai-pandailah Anda melihat sisi kebaikan seseorang. Ini kecerdasan membidik. Sampai gambaran ada sebuah kisah ya. Ada seorang raja. Ya, kupingnya sebelah. Kuping sebelah. Mengundang tukang lukis. Ada beberapa tukang lukis, 1, 2, 3. Tukang lukis pertama lukis raja. Rupanya saking polosnya dilukis raja ganteng, kupingnya sebelah. Marah raja, kurang ajar kau, ini bikin malu, ini foto mau disebar ke dunia. Ya, tapi nggak bukan diumumkan dulu, Ustaz. Lukisannya disembunyikan, hasilnya kapan nanti yang mana yang juara. Yang kedua, melihat temannya dibunuh, pasang, kupingnya genap, lengkap. Dia tahu kuping anak sebelah kok kayak begini, kurang ajar kau ini, bohongin, bunuh juga. Yang satu, akhirnya apa? Pindah tempat dari samping. Digambar langsung set dikasihkan sang raja. Ini baru. Rupanya apa? Membidiknya dari sisi yang kupingnya tidak kelihatan, yang nggak ada kupingnya nggak kelihatan, dari samping sebelah ini. Baru bener nih. Kecerdasan dalam membidik. Gambaran semacam itu. Ada orang pengen lihat kejelekan orang. Ini matamu tuh ya itu saja. Jika matamu kau biasakan dengan pandangan positif, akan menjadi mengecil pandangan negatif. Tapi ente buka negatifnya, positifnya hilang. Naudzubillah, hati busuk, hati kotor. Itu ya, menggunjingkan hati. Jangan biasakan menggunjing Allah. Menggunjing itu penyakit yang unik, Ibu. Khususnya ibu-ibu kita sampaikan. Tadi tertanya ibu-ibu. Padahal nggak perlu bapak-bapak juga ada. Padahal ustadznya barang menggunjing, ustadznya masih ngomong jangan gunjing, dosa dan sebagainya. Ada ibu-ibu nyolek temennya, itu tuh si kerudung merah tuh jago gunjing. Nggak sadar kok gini nih gunjing tuh nggak sadar. Aneh, memang begitu. Lagi tutup saja aja. Allah, hati-hati ya, karena dosa gede banget ini. Insya Allah indah sepanjang. Cukup. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala